Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Nurwahida Sidik dengan NIM 123705592 kelas B. Saya akan menjelaskan tugas praktikum algoritma di mana menjelaskan fungsi pada codingan di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian atas di mana pada struktur person mendefinisikan sebuah abstrak bernama person dalam bahasa sisap gitu ya. Nah, untuk using system dan using system collection grade adalah pernyataan untuk mengimport namespace yang diperlukan. Lalu ada public struct person di mana mendefinisikan sebuah struct person yang memiliki dua atribut, name string dan juga age integer. Nah, ini name string dan age-nya itu adalah integer. Lalu ada public person string name in age integer age, di mana adalah konstruktor untuk person yang menginisialisasi atribut name age dan age yang dengan nilai yang diberikan saat objek person dibuat gitu. Lalu yang kedua ada kelas program. Pada bagian ini mungkin dari program utama yang menggunakan struktur person untuk membuat sebuah aplikasi konsol yang mengolah daftar orang people gitu ya. Nah, untuk penjelasannya mungkin dari kelas program ini adalah mendefinisikan sebuah kelas program berisi method main. Lalu static void main yang di bawahnya itu adalah metode utama yang dieksekusi ketika program dijalankan. Nah, lalu ada list person yang sebelah sini itu adalah mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah daftar list untuk menyimpan objek-objek gitu. Lalu dilanjutlah ada ball running true, mendeklarasikan sebuah variabel running untuk mengontrol loop utama, while running adalah loop untuk berjalan untuk menerus selama runningnya itu true gitu, true. Nah, pada di dalam loop tersebut ada menu yang ditampilkan menggunakan console writing. Jadi untuk menampilkan objek ini, console writing di mana diminta untuk memasukkan pilihan dengan console read line. Untuk penjelasan pertama, sekian, saya lanjut ke video selanjutnya. Baik, selanjutnya tadi kita telah membahas bagian 1, 2, dan sekarang yang ketiga, switch choice. Berikut penjelasan yang saya akan jelaskan ya, switch choice. Jadi, choice itu adalah variabel menyimpan pilihan pengguna yang diinput, misalnya melalui konsol readline. Nah, jadi case 1 memanggil fungsi add person people untuk menambahkan orang ke dalam daftar. Nah, untuk case 2 itu memanggil fungsi display people untuk menampilkan daftar orang. Case 3 juga memanggil fungsi search person untuk mencari orang daftar people. Lalu case 4 menghentikan program dengan menggunakan nilai running menjadi false. Nah, adapun default itu menampilkan pesan kesalahan jika pilihan tidak valid gitu. Jadi tidak valid. Terus sini ada static void person ya. Untuk parameter ini adalah daftar yang akan menyimpan objek person, name variable untuk menyimpan nama yang diinput oleh pengguna, age variable untuk menyimpan umur yang diinput oleh pengguna setelah konversi ke tipe integer. Lalu new person object baru juga dibuat menggunakan nama yang umur yang diinput. People add juga menambahkan objek new person ke dalam daftar people. Lalu console write line menampilkan pesan bahwa orang telah berhasil ditambahkan. Nah,
Selanjutnya itu ada yang ini ya. Yang ini static void display people yang saya akan jelaskan. Jadi mengecek apakah daftar people ini kosong, lalu console write daftar kosong menampilkan pesan jika daftar kosong. Nah, di-return lah keluar dari fungsi jika daftar kosong. Nah, setelah itu for range person in people ini adalah iterasi melalui setiap objek person dalam daftar people. Lalu console write line nama, person, umur, person age, dimana menampilkan nama dan umur setiap orang dalam daftar. Jadi mungkin kesimpulannya pada di atas ini adalah bagian dari sebuah program yang mengelola daftar orang. Program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan orang ke dalam daftar. Jadi menambahkan daftar orang, mencari orang dalam daftar, dan juga keluar dari program. Implementasi dari third person tidak ditampilkan dalam gambar, tetapi fungsi ini akan akan serupa gitu dengan add person dan display people, di mana fungsi adalah untuk mencari orang tertentu dalam daftar people. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu pada bagian kolom ini codingan yang terakhir, di mana search person ya. Kita akan mengidentifikasi sebuah fungsi bernama search person yang digunakan untuk mencari orang berdasarkan nama dalam daftar people yang berisi objek person. Dimana di sini ada static void search person, list person, people. Dimana ini adalah mendefinisikan sebuah metode statik bernama person yang menerima parameter berupa daftar people dan dari tipe list person. Lalu ada console write, di sini memasukkan nama yang dicari ya, dan string name console read line pesan, jadi menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan nama yang diinginkan dicari dan membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam variabel name. Nah, di sini pada variabel name. Lalu ada for range person in people adalah loop yang digunakan untuk mengiterasi setiap objek person jadi dalam daftar people. Lalu ada if ya, ini adalah if ya, if person name string comparison ordinal grow case, sulit ya dibacanya. Jadi untuk memeriksa apakah nama objek person saat ini sama dengan nama yang dicari gitu, atau mengabaikan perbedaan huruf besar dan kecil gitu. Jika namanya cocok, maka console write ditemukan nama person name. Jadi menampilkan pesan bahwa orang tersebut ditemukan beserta nama dan umurnya. Lalu di-return lah menghentikan eksekusi fungsi search person keluar dari metode. Lalu ada console write orang tidak ditemukan, menampilkan pesan bahwa orang tidak ditemukan jika tidak ada nama yang cocok setelah loop selesai. Mungkin fungsi dan kegunaan search person digunakan dalam aplikasi konsol untuk mencari orang dalam daftar people gitu ya, berdasarkan nama yang diinput oleh pengguna, dan fungsi ini mungkin mempermudah pengguna untuk mencari informasi gitu seseorang untuk cepat dari sekumpulan data. Jika nama yang dicari ditemukan, informasinya itu nama dan umur orang tersebut akan ditampilkan gitu. Jika tidak, pesan orang tidak ditemukan akan ditampilkan. Anda juga bisa mengintegrasikan fungsi gitu search person ini ke dalam program utama pada gambar sebelumnya, di mana ada pilihan untuk mencari orang berdasarkan nama. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.